rugi gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori golongan orang-orang tersebut dan Allah beri masih banyak kita buang waktu. Buang waktu itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah. Ya, dimana nikmat itu terasa kalau seandainya eh, beberapa dari saudara kita itu sudah berpulang terlebih dahulu, gitu ya. Nah, em, Arif ini langsung aja ya, Arif ya, kenalan langsung materi ya, Arif ya, gitu ya, Arif. Ah iya, soalnya udah setengah jam ya Pak ya, Bu ya. Karena ada Saya, setengah jam oke juga ya kita Pak. akan boleh silakan. Eh, Silakan. Kemudian salawat dan salam kita doakan pada uswah dan tiada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih ya atas kehadirannya hari ini. Kita bisa bersilaturahmi pada hari ini, baik offline maupun online. Ya, silaturahmi, insya Allah itu memperpanjang umur. Apalagi silaturahmi yang eh, ada tujuan yang maksimalnya yaitu meningkatkan kualitas keilmuan kita ya itu Insya Allah ya berkahnya semakin banyak sekali gitu ya. Alhamdulillah saya hari ini bisa bertemu dengan eh, mahasiswa saya Fauzana. Ya, Alhamdulillah. Kemudian eh, dari ibu bapak yang lain, siapa? Tolong namanya? Zahra, Bu Wiwi, Bapak? Rudianto, Bapak? Pak Randa. Terus Pak Yoli Subhan ya? Ya, Bu. Iya, Pak Yoli Subhan dan kemudian ada Pina. Kalau Bu Pina rasanya kayak masih masih mahasiswa ya. Seangkatan dengan Fozana. Oh iya, oke oke oke. Ya, mungkin untuk perkenalan singkat ya, kebetulan kita di Halal Center ya. eh, Ini sudah batch 2 ya mengadakan ya untuk pelatihan auditor halal. Eh, saya minta bantuan oleh koordinator Pak Miftah untuk eh, sharing sebenarnya ya kita saat ini ya nama Bu Irdawati sekarang staf dosen di biologi UNP ya. Tadi udah diperkenalkan juga S1 saya dulu di UNAN tahun 90 angkatannya. Mungkin Fauzana belum lahir ya. Kemudian nyambung S2 di Bandung, ITB, bidang mikrobiologi juga, S1 mikrobiologi, S2 mikrobiologi, dan S3 juga mikrobiologi. Nah lagi, nah jadi memang kalau kita lihat di apalagi untuk auditor halal itu memang syaratnya sains ya Bapak Ibu ya. Ya karena memang itu basic ya yang menyangkut zat kimianya, mikrobialnya, nutrisinya, kehalalan yang berhubungan dengan itu semua harus paham ya dengan sains gitu. Nah, jadi mungkin itu sedikit dari Ibu sudah tergambar ya, berapa umur Ibu, dinas Ibu tahun 2000 ya, 2000 masuk ke sini ya, 2001 SK pertama gitu ya. Nah, punya suami satu, mudah-mudahan sampai akhir hayat ya, sehat gitu ya, punya anak 4, satu kembar, alhamdulillah. Itu dari Ibu. Nah, kemudian mungkin kita tak kenal maka tak silaturahmi gitu, tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi
saudara kita itu lebih eh, punya ikatan hati, apalagi dalam proses ini eh, ikatan alfa itu perlu disambungkan. Kita masing-masing ada ikatan frekuensi eh, seperti HP ya, sepertinya seperti itu penelitian Prof dari Jerman. Jadi kalau kami dalam ilmu pendidikan kita harus mengikat dulu ikatan itu dengan ikatan alfa ya dengan adanya komunikasi gitu. Oke, mungkin dari Fozana silakan diperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Fauzia Fitri Cerita. Saya lulusan biologi UNJ. Ya, katakan. Angkatan 2015. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Anissa, bisa dipanggil Zahra. Zahra ya. Lulusan dari farmasi UNAN. Atau farmasi UNAN? 2015. 2015, oke. Terus, ya. Saya Wiwi. Wiwi ya. Wiwi Nobriani. Ya. Panggil Wiwi. Lalu dinasnya di Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi saya masuk ini persen sebetulnya, bukan dari institusi. Pribadi. Ya. Oh gitu. Kalau menurut saya S1-nya itu FKM di Aceh, S2-nya UNAN. S2-nya UNAN. Ya. Wiwi ya. Jadi Zahra ya. Terus silakan Kak. Ya. Perkenalkan Bu, nama Rudianto, bisa dipanggil Rudi. Dari Politeknik Negeri Ati Padang, Atip dulunya Atip yang di Tabing. Atip, ya Allah maaf Pak. Ya S1 di Teknik Mesin UNAN angkatan 2000, S2-nya di Teknik Industri ITB. Sekarang sedang lanjut S3 di UNAN juga. S3 di UNAN Pak. Ya, semangat Pak. Iya, ada beberapa tuh yang sedang S3. Rosa siapa ya yang baru dari Palembang baru diterima setahun 2 tahun ini, siapa nanya ya? Dia dulu di bank, kemudian mendaftar jadi PNS di Atip. Rosa. Ocha, iya. Ocha ya. Rosalina. Ya. Salam ya. Salam. Ocha ya. Sedang kuliah juga Iya. di UNAN. Bapak tahu Pak Amor? Pak Amor. Pak Amor? Iya. Tahu, saya istri. Oh, ya sama. Belum pernah ketemu sama Pak Rudianto. Iya. Jadi dikasih tahu sama Hasna. Hasna kan tahu ya? Hasna Mulia. Jadi ketika saya sedang S3, Hasna juga sedang S3. Jadi kita saling-saling sharing gitu kan. Hasna di kimia, saya di biologi kan. Nah, saling sharing, saling menyemangati. Saya sering menyemangati Hasna tuh. Yuk Hasna, Ibu kurang sehat nih, gitu ya kan. Orang tuanya kan sedang sakit juga waktu itu kan. Nah, gitu-gitulah. Jadi saya dekat dengan Natib itu gitu. Seorang Ocha gitu. Ya. Ya kalau Anda udah silaturahmi baru. Oke, Pak. Waktu tinggal di Jalan Gajah, saya ada datang ke rumah. Oh iya. Di Jalan Gajah. Saya ada pekanan di sana. Nggak tahu, itu kan. Kalau silaturahmi jadi apa ya dia tahu jadinya kan. Iya. Makasih Pak Rudianto. Kemudian Bapak? Nama Randa dari Solo. Randa Solo ya. Program pelatihan ini jadi pribadi. Iya. S1-nya di mana? S1-nya di Peternakan UNAN. Oh, Peternakan UNAN Pak Bu Yuliati Safanur, ya kan? Prof Yuliati Safanur. Soalnya kakak kandung nih, Taman Peternakan. Sekarang di Jambi, di dekat juga dengan dosen-dosen peternakan Randa ya. Oke, silakan Pak. Makasih ya Randa. Pak Yoli. Ya, baik Bu. Nama Yoli Subhan.
tamatan UNAN Bu, Teknologi Pertanian THP tahun 99, masuk tamatnya 2005. Kalau aktivitas sekarang jadi sekretaris nagari Bu. Jadi masuknya belum sebagai LPH nih. Masih sekretaris nagari di Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai dan Masraya Bu. Ah, Kira-kira itu Bu. iya, iya, iya. S1-nya di mana tadi, Pak Yoli? Di UNAN Bu, Teknologi Hasil Pertanian UNAN. Oke, oke. Iya, iya. Terima kasih, Pak Yoli. Kemudian Bu Pina. Silakan Bu Pina. Perkenalkan, nama saya Pina Nopelwati Rahayu. Saya dari Agroteknologi Unsud tahun 2017, Bu. 2017. Ya. Oke, makasih Bu Pina. Ya. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih atas ta'arufnya yang semakin kemudahan ya. Ini semakin menambah ikatan hati kita sehingga kita semakin mudah sharing ya. Sehingga secara psikologis itu kita satu hantaran gitu ya, satu frekuensi akhirnya gitu ya. Ya, kita mulai. Ibu buka slide-nya ya. Slide yang pertama tadi ya. Nah, ini kelihatan ya sama Pak Yalinya, kelihatan ya. Kelihatan Pak Yali? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Slide-nya? Kelihatan Bu slide-nya. Arif, Pak Yolinya kelihatan slide itu? Kelihatan Bu. Oh, ya. Nah, ini sebenarnya sharing ya Bapak Ibu ya. Dari beberapa makanan yang terlihat ini ya, kita agak berdecak kagum dan sangat tergiur ya untuk mengkonsumsinya, itu pasti. Apalagi kalau yang belum makan pagi ya. Kalau bapak-bapak itu yakin udah makan gitu ya, udah disediain gitu. Nggak tahu nih kalau Randa ya, berkeluarga, kalau belum itu masih ragu juga. Kalau Fauzian ini mungkin belum makan ya, ya kan? Nah, nah, jadi kalau kita lihat ya, semua mengundang selera ya, tapi ya di satu sisi kita harus hati-hati ya, karena makanan yang akan kita konsumsi tersebut rupanya hebat, dahsyat pengaruhnya ke kita. Ya, yang pertama mungkin ya Bu Bibi ya, ini ahli gizi nih. Kami waktu itu seminar dengan profesor guru besar ya dari Brawijaya, waktu itu kami undang, bahwa makanan itu memang sangat mempengaruhi pertumbuhan. Dari sisi DNA-nya saja itu sangat mempengaruhi. Misalnya, ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi, yang ada DNA babinya, itu bisa berpotensi terintegrasi ke DNA kita dan kemudian berproliferasi, membentuk asam amino, protein, dan akhirnya membentuk suatu karakter akhirnya kan nanti dia akan membentuk hormon, enzim. Karakter kan terbentuk dipengaruhi oleh hormon kan. Nah, seperti itu. Akhirnya dahsyatnya atau hebatnya pengaruhnya kalau seandainya produk yang kita konsumsi itu tidak jelas kehalalannya. Nah, karena itu ya kita di UNP ini merasa perlu ya kita untuk mencek lah gitu ya, menteli gitu produk-produk yang ada. Minimal kita di sini di UNP ya untuk menyajikan produk-produk yang halal, enak dan halal, kemudian toib, baik gitu kan. Nah, itu hebatnya pengaruhnya
Nah, ya, jadi di sini ini panitia memberikan materi ya, amanah ke saya untuk mencek ya bagaimana bahan dan titik kritis kehalalan produk makanan dan hewan sembelihan sini ya. Nah, ini sesuatu hal yang cukup menarik sebenarnya ya. Menarik untuk dikaji karena ini berhubungan tadi ya, berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia, berhubungan dengan peradaban manusia sebenarnya gitu ya, produk halal tersebut gitu ya. Nah, jadi ya tujuannya ya kita memiliki pengetahuan dan keterampilan nanti untuk mengidentifikasi titik kritis bahan, memahami dokumen pendukung bahan, memiliki keterampilan dan mengevaluasi dokumen pendukung bahan. Nah, kita mulai. Enter aja ya. Ini, ya Rin. Kayaknya tadi ini tampilan apanya kayak gini di Zoom. Ah ya. Jadi kebagi dua kan. Jadi Yang sebelum dan sesudahnya. Jadi akhirnya tidak usah diginikan, biasa aja. Benar. Izin ya. Gitu aja. Ini tampilan share screen-nya. Jadi lagi. PPT aja ya Bu ya. PPT only. Yang 2026 awalnya. Nah. Supaya full nanti tampil di peserta. Oke. Baik, sudah tampil satu ini aja berarti. Ya, boleh. Udah, Rin? Udah. Ini bisa enter-enter aja kan, Rin? Bisa. Ini soalnya tertutup nih yang apa nih? Ini ya, tertutup ah. Oh, gitu. Bisa digeser. Nah, itu ya. Nah, dan sembunyi nih. Di atas mata badannya. Ya, ini sudah ya. Nah, ini ya. Titik kritis bahan ya. Nah, di sini fokus apa kita fokus proyek kita ya. Apa itu? Yaitu tahapan atau unsur bahan yang memiliki potensi. Potensi apa? Potensi untuk mengandung atau bersentuhan atau tercemar unsur haram atau najis yang merupakan salah satu aspek analisis resiko kehalalan. Nah, jadi baik itu suatu tahapan ya, jadi suatu produksi kan ada tahapannya, ada prosesnya, atau memang unsur bahan itu, komposisi bahan itu gitu ya, yang mengandung atau bersentuhan atau tercemar dengan unsur haram atau najis yang merupakan salah satu aspek analisis risiko kehalalan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kajian cukup menarik ya. Jadi kalau kita lihat asal bahan makanan suatu produk itu kan ada yang dari hewani, ya kan? Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari mikrobial, ada senyawa-senyawa lain, mineral, sintetik atau campuran. Ini sudah futuh nih sama Bu Wiwi ini ya. Nah, nanti kalau kurang ngerti tanya sama Bu Wiwi nanti ya. Ya. Nah, jadi kalau pada hewan kita lihat ya, halal dan suci. Jadi jika berasal dari hewan yang halal disembelih sesuai dengan syariat Islam, ya. Nah, itu halal dan bukan darah. Nah, itu jelas. Kan kita pernah Pak Bu Iwi, itu ada bakso dari darah, enak gitu kan. Nah, kita nggak tahu gitu kadang-kadang kan. Nah, itu tolong menjadi perhatian juga. Enak loh, karena manis gitu. Darah itu manis gitu. Kadang-kadang ya, ayam itu kan harus bersih darahnya kan. Nah,
Kemudian untuk merendang itu masukkan hatinya katanya supaya agak lebih manis karena di hati itu banyak darah ya. Nah, kemudian tidak bercampur dengan bahan yang haram atau najis ya. Nah, ini misalnya kalau kita lihat ya dalam surat Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ya ayat 133, kemudian Al-Maidah ayat 3 ya, larangan untuk mengkonsumsi babi ya kan. Bisa minta tolong Pak Rudianto, Al-Baqarah ayat 373. Al-Baqarah 172 ya. Atau Al-Maidah ayat 3 juga bisa. Iya, yang pendek aja. Artinya diharamkan bagi kamu makan bangsa darah dari babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang terkecil, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang dikekang binatang buas, kecuali yang sempat kamu membelinya, dan diharamkan bagimu yang disembelih berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sangat sempurna ya, Masya Allah. Allah memaparkan jauh sebelum pengetahuan sampai ke sana ya, Masya Allah. Nah, jadi kajian itu sudah ada di Al-Quran dengan dengan lengkap ya. Tapi itulah manusia itu berproses untuk kesananya, memang berproses untuk sampai ke sana, sehingga memang kita lihat ya sudah jelas ya bahwa makanan-makanan yang halal dan suci itulah yang sehat sebenarnya ya, secara psikologis dan secara fisik ya, yang akan kita konsumsi ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya salah satu hewan babi ya. Nah, kita tidak tahu kadang-kadang di kuas yang kita gunakan untuk membuat kue ya, Zahra ya suka buat kue. Zahra kayaknya nih ada. Nah, itu kadang-kadang kuasnya itu nggak tahu kita dari bulu babi ya, atau bisa jadi dari tulang ya, seperti untuk pasagi ya, untuk kalsiumnya misalnya kan, atau fosfornya. Nah, kemudian dari lemaknya ya, untuk kosmetik ya, bisa kita lihat nanti. Nah, ini namanya titik kritisnya yang perlu kita cermati sebagai auditor. Nah, ini kita list nantinya atau gelatinnya gitu ya, untuk dunia medis atau untuk bahan makanan ya, apalagi dagingnya. Oke. Nah, kemudian nah, jadi kalau untuk bahan hewani titik kritisnya apa? Nah, bahan dari hewan sembelihan sapi atau kambing. Nah, daging dan hasil sampingnya, lemak, tulang, dan kulitnya, itu titik kritisnya kalau seandainya proses penyembelihan hewan dan proses pengolahan lanjutannya tidak
dengan nama Allah, kemudian proses pengolahannya bersentuhan dengan sesuatu yang haram gitu kan. Nah, karena itu suatu perusahaan ya untuk bahan ya daging dan hasil samping ini harus ada sertifikat halalnya untuk kecukupan dokumennya. Nah, kemudian gelatin atau kolagen gitu kan. Nah, ini sumber tulang atau kulitnya atau bahan penolong prosesnya gitu ya untuk pemurnian enzim dan hidrolisis kolagennya gitu. Nah, ini juga harus ada sertifikat halal. Atau tadi katakannya bulu atau rambut atau tanduk hewan gitu. Nah, sumber bulu ya ada keratin, kuas, kemudian ya ada sumber bulu, rambut, tanduk gitu ya, dan bahan aditif. Bahan aditif itu bahan tambahan seperti anti kempal. Nah, kemudian juga bahan penolong proses itu harus dinyatakan bahwa pernyataan ada bebas dari babi. Atau kalau selain penggunaan luar, jika diambil saat hewan halal itu pernyataan dari produsen ya. Jika diambil setelah hewan halal mati itu sertifikat halal. Jadi kalau seandainya diambil ketika saat hewan halal masih hidup, itu pernyataan dari produsen bahwa ini memang disembelih dengan nama Allah ya. Tapi kalau setelah diambil setelah hewan halal mati, kita kan nggak tahu itu ya penyembelihan apa segala macam. Nah, itu memang lebih tinggi lagi, harus ada sertifikat halal. Nah, kemudian garam atau ester magnesium stearat, sorbitan monolauret, ini sorbitan monolauret ya, sumber asam lemak ya atau bahan aditif. Jadi kita lihat ya garam atau ester yang berasal dari lemak hewani gitu ya. Nah, ini harus ada sertifikat halalnya. Nah, itu. Kita lihat lagi contohnya ini kalau pada bahan pangan itu ada E470, sodium, potasium, dan kalsium, salt, and fatty acid, dan seterusnya. Nah, ini harus ada, ini beberapa contoh garam atau ester asam lemak ya yang harus ada sertifikat halalnya. Kemudian bahan atau turunan susu, misalnya susu, bubuk, keju, laktosa. Nah, itu contohnya. Titik kritisnya, kalau dia susu segar, itu positif list. Nah, positif list itu maksudnya aman. Kalau susu segar, tidak ada tambahan, aman berarti kan? Nah, jadi dokumennya cuman susu bubuk ya, sumber aditifnya apa, kita cek gitu kan. Kemudian, ya kalau susu bubuk aditifnya apa. Kalau keju itu penggumpalnya apa? Berupa asam atau enzim, karena enzim juga bisa didapatkan dari yang non halal gitu. Nah, kemudian laktosa dan whey gitu ya, hasil samping pembuatan keju. Nah, ini bisa kita teli nanti ya, telur segar juga itu positif list, aman gitu. Jadi konsumsi susu, telur itu memang agak aman ya dibandingkan yang lain-lain gitu ya untuk hal yang mudah. Nah, produk olahan hewan air, nah positif list, tapi kalau seandainya ada aditif, nah itu yang perlu kita cukupkan dokumennya. Nah, itu sedikit tambahan. Nah, kemudian bahan nabati, ya yang berasal dari tanaman pada dasarnya halal, tapi bila diproses dengan menggunakan aditif atau ya bahan penolong yang tidak halal itu menjadi tidak halal. Nah, dia rata-rata aman gitu kan? Ya, seperti ini tempe. Tempe kan dari terus ya kedelai ya, kedelai yang difermentasi kan? Kedelai kan halal sebenarnya. Tapi kalau kedelai transgenik yang DNA-nya dari babi, nah itu kan akhirnya tidak halal. Kan booming kemarin ya Bu Iwi ya, kedelai transgenik. Pak Rudianto pernah dengar
kedelai transgenik? Belum dengar. Oh iya, kami karena kebetulan saya di ngajar bioteknologi juga ya, mengenai molekuler gitu kan. Nah, jadi untuk memperbesar buah itu Pak, Bu, itu kan kita bisa menginjeksikan hormon pertumbuhan ke buah itu ya, Fauzia ya. Hormon pertumbuhan itu bisa dalam bentuk DNA gitu. Jadi DNA dari babi yang mengekspresikan hormon pertumbuhan itu digunting dengan enzim, ya kan? Enzim restriksi. Nah, kemudian diselipkan ke tanaman kedelai. Sehingga kedelai, ya, DNA kedelai itu terintegrasi DNA babi yang mengekspresikan hormon pertumbuhan. Sehingga kedelai itu buahnya besar, Bu, dalam waktu yang cepat gitu. Nah, itu sekitar 5 tahun yang sebelumnya ya, itu booming gitu. Kedelai impor transgenik yang ditambahkan DNA dari babi gitu. Nah, jadi kita walalam ya, itu tersebar walalam sampai sekarang. Tapi itu sudah heboh ya masyarakat Indonesia sehingga ditarik gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini dia tanaman itu disebar dan terpencar-pencar gitu kan, kita nggak tahu sampai di mana dia menarik, nggak tahu juga DNA-nya ada sampai sekarang. Dari hasil penelitian itu 85% masyarakat Indonesia tidak tahu bahwa dia mengkonsumsi tahu, gitu ya, tidak tahu bahwa dia mengkonsumsi tahu dari kedelai transgenik babi gitu. Nah itu istilah dulu ya. Nah itu booming. Nah jadi itu keunggulan. Kenapa Bang? Oh iya. Apakah ada keunggulan dari DNA babi itu? Ya. Terus mungkin tidak hanya kedelai. Kita mendengar ada transgenik itu seperti sekarang tidak mampu misalnya. Kan ada kacang lama yang juga transgenik barangkali. Iya. Ini tapi kita tidak cukup pengetahuan barangkali untuk memfilter mana yang mungkin memang yang transgenik dengan babi. Ya, makasih Bu Wiwi, pertanyaan cukup bagus itu ya. Saya suka seperti itu, jadi nggak monoton ya, begitu ya Pak Ardianto, Pak Renda ya, gitu ya, Ujian. Jadi contoh lain hormon insulin Bu Wiwi kan, kebetulan Bapak pengidap diabetes, karena itu saya jaga-jaga sekarang itu, cek sekali itu sebulan, alhamdulillah aman lah gitu kan. Nah, sekali sebulan ke rumah sakit. Nah, sempat disuntik hormon insulin gitu ya. Nah, dulu Bu, hormon insulin ini dari rekayasa genetika yang diambil dari dengan menggunakan DNA babi juga gitu. Jadi dia kalau kita lihat ya, dia menggunakan bakteri gitu. Kalau kita lihat misalnya hormon insulin ya yang dihasilkan oleh E. coli gitu. Lewat plasmidnya, kemudian yang diambil dari host ya, dan kemudian diselipkan ya pada plasmid dan kemudian dimasukkan lagi ke bakteri. Begini, kalau ini ya dari gen kelenjar ludah manusia dengan Saccharomyces cerevisiae, kalau dulu ya, kalau sekarang dari sapi ya, kalau dulu itu dari babi, jadi gen-gen yang mengekspresikan hormon insulin dari babi itu dipotong, ya. Nah kemudian diinsersikan ke plasmid E. coli, ya. Plasmid itu ekstra kromosomal. Jadi kromosom yang
berada di luar kromosom induk gitulah, yang bisa bereplikasi sendiri ya, dan kemudian dia bisa memperbanyak hormon insulin secara mandiri gitu. Nah, jadi kalau seandainya dia sudah terintegrasi terintegrasi ke sini ya dengan lewat sticky ends ini, dan terjadi DNA rekombinan di sini bagian yang sudah misalnya dari babi tadi ya Bu ya. Nah, ini kemudian dimasukkan lagi ke bakteri plasmid ini ya. Nah, kemudian bakteri itu akhirnya menghasilkan hormon insulin dalam jumlah yang banyak. Kita tahu bakteri kan bisa berkembang dalam hitungan detik gitu kan, sehingga bisa menghasilkan hormon dalam jumlah. Dulu kan diambil dari sapi sendiri, sapi kan perlu juga hormon insulin. Diambil dari babi sendiri, babi kan perlu juga hormon insulin. Jadi dilakukanlah lewat rekayasa genetika, lewat mikroba rekombinan ini gitu. Nah, kenapa mereka memilih babi? Ya karena penelitian itu memang diawali dari orang-orang non-Muslim Eropa dan Amerika, dan mereka karena mereka tidak haram bagi mereka, dan mereka akhirnya menurut versi mereka ya, gen-gen babi itu lebih liar, lebih cepat gitu ya perkembangannya, gitu ya pertumbuhannya. Karena itu mereka gunakan itu. Padahal sama sih sebenarnya dengan sapi gitu. Tapi kalau mereka tidak merasa apa-apa ya mereka lanjutkan. Nah, karena itulah waktu di Bandung dulu masih ingat juga dulu ya, seorang peneliti itu ya kalau seorang Muslim, Masya Allah itu membawa peradaban yang bagus sekali gitu ya. Peneliti itu penentu peradaban gitu. Nah, jadi karena itu Ibu kalau di kampus itu Bu semangati ya, karena biologi itu rata-rata perempuan Pak Rudianto. Pernah sekelas itu perempuan kita kan. Nah, siapa lagi yang kita semangati ya? Memang kita lagi kan. Jangan cukup hanya sampai 1, S2, S3. Tapi ya skala prioritas keluarga ya, gitu kan. Jangan sampai tidak berkeluarga pula gara-gara mengejar ilmu. Jangan menomorduakan keluarga, gitu kan. Seperti Zahra juga ya, ibu juga bawa anak kembar ibu ke kampus. Di ITB itu kayak gitu loh. ITB itu bawa anak mereka ke kampus gitu, tidak ada masalah. Nah, bawanya yang menjagain gitu ya ibunya atau apa, ya dia ngajar gitu ya. Nah itu ibu lakukan juga di sini dulu gitu kan. Nah jadi itu salah satunya Bu Wiwi ya. Mereka beranggapan seperti itu. Tapi akhirnya Indonesia juga lebih cerdas, akhirnya memilih yang berasal dari sapi gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah aman berasal dari sapi sekarang gitu. Nah itu mungkin. Ya ada lagi silakan. Ya kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Nah itu dari sumber bahan nabati tadi kan. Nah titik kritisnya itu bisa kita lihat di sini. Ya, pada buah segar. Ya, buah segar nih Bapak Ibu ya. Tapi kadang disemprot oleh pelapis gelatin. Nah, itu ya. Atau lilin atau wax gitu ya. Nah, sumber bahan pelapisnya itu dari mana? Nah, kita perlu cermati itu. Nah, itu titik kritis, menjadi titik kritis. Ya, apalagi apa? Ya, impor, buah-buah impor gitu. Nggak tahu juga nih buah-buah impor ini buah-buah yang tidak laku di luar negeri lagi itu dikirim ke Indonesia gitu. Mending makan apel Malang aja kita lagi ya Bu Wiwi ya. Apel Malang, buah-buah kita juga banyak, ngapain harus buah impor nggak sehat gitu kan. Nah tapi kalau kita bisa memilahnya nggak apa-apa juga. Nah, tepung terigunya bahan aditifnya ada vitamin B1, B2, asam folat, kolesterol dan seterusnya. Bisa Ibu lihat ya, Bapak Ibu lihat nanti titik kritisnya. Nah, kemudian
ada sari buah, ada buah kalengan, saus gitu ya. Nah itu ya, tambahan saus hati-hati. Fauzia suka saus itu ya, cek nanti titik kritisnya. Nah, kemudian bahan mikrobial, ini tadi ya, bahan mikrobial, kebetulan saya di bidang mikrobiologi, jadi cukup menarik gitu produk-produk fermentasi yang sebenarnya sehat, yang sebenarnya bisa memperpanjang umur Anda ya. Mau kan hidup sehat ya. Seorang nenek umurnya 141 tahun di Eropa setelah dicek itu lambungnya ya dia punya probiotik yang seimbang gitu. Ya, dia punya mikroba yang cukup bagus. Kita tahu kalau sudah nenek-nenek kan banyak sakit, banyak makan antibiotik ya Bu ya, itu banyak yang habis lah kan mikroba baik yang ada di usus, tapi dia masih ada. Rupanya setelah dicek, dia punya kebiasaan mengkonsumsi yogurt. Yogurt, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu sangat baik untuk pencernaan. Karena dia membantu meningkatkan sistem imunitas, ya, kemudian menghasilkan antimikroba dan seterusnya, ya, sehingga sel kita menjadi sehat gitu. Nah, jadi itu contohnya ya, keju, yogurt, tapi harus hati-hati juga kita ya dalam produk tersebut. Atau angka, pernah dengar angka? Ya, dalam penelitian waktu itu juga mengenai angka. Angka ini makanan khas, suplemen khas Solo. Jadi beras dikasih jamur Monascus purpureus. Jadi bukan beras merah yang secara genetis, tapi beras putih dilumuri jamur Monascus. Nah, jadi dia jadi suplemen karena dia bisa meningkatkan trombosit, bisa meningkatkan, bahkan sudah dianjurkan juga loh dokter kalau pribadi mengkonsumsi angka gitu. Ada antimikrobanya, monasidinnya gitu ya. Nah, kemudian juga sirup, ada single cell protein, ada probiotik, ya, ada pengental seperti santan gam. Nah, ini beberapa produk mikrobial. Nah, ini juga kita harus cermati, ya. Ada asam organik, asam asetat, asam laktat, itu produk mikroba juga, ya. Kita mengkonsumsi yogurt itu asam laktat, lactobacillus ya laktat gitu kan. Tapi kalau kita mengkonsumsi vinegar cuka apel, nah itu asam asetat dari Acetobacter aceti, ya sesuai dengan nama bakterinya juga gitu ya. Nah, alkohol, nah ini Saccharomyces cerevisiae itu yang membuat, atau asam amino, enzim, atau monosodium glutamat. Nah, ini produk-produk dari mikroba. Juga antibiotik, insulin. Jadi antibiotik yang kita pakai ini seperti streptomycin itu dari Streptomyces. Mikroba. Baru tahu ya, rendah ya. Nah, tapi tidak 100%. Ya, karena sekitar 50-an% cuman. Karena itu masih ada efek ke kulit kita. Bu waktu anak kedua itu sesar, si kembar ya, sesar gitu ya. Jadi cobain dulu apakah ada efeknya atau enggak ke kulit karena ada ruam-ruam dan seterusnya. Karena masih tambahan senyawa kimia gitu, antibiotik itu gitu. Nah, itu dihasilkan oleh mikroba, interferon, steroid, atau vaksin gitu. Vaksin ada loh Bu Wiwi, vaksin yang dari buah. Jadi kita mengkonsumsi buah pisang satu, berarti kita sudah melakukan proses imunisasi. Ada dengar Bu, produk buah vaksin rekombinan namanya gitu. Nah, itu sangat menarik. Jadi enak juga ya kalau jadi guru itu memang kita belajar terus ya Pak Dianto ya. Belajar terus ya. Saya semula ya karena mengajar bioteknologi, belajar saya mikrobiologi ya. Kebetulan penelitian saya waktu itu mikroba termofil. Kalau sekarang itu termofil yang menghasilkan listrik. Nah, itu berkembang lagi, berkembang terus gitu. Sekarang kan susah ini listrik kan.
Nah, mau diputusin pula sama Iran nanti. Nah, alhamdulillah kita dapat listrik itu dari mikroba ini. Bisa dia menghasilkan 3 hari. Nah, seperti itu Masya Allah ya. Kalau terus kita di lingkaran ilmu ini, kita akan dapatkan terus ya perkembangan-perkembangan ilmu itu. Nah, jadi vaksin produk ini cukup menarik. Vaksin TB misalnya, Bu Wi. Jadi DNA Mycobacterium tuberculosis itu diambil, kemudian diselipkan pada pisang tadi, sehingga ya ketika kita mengkonsumsi pisang, ya antibodi kita terbentuk karena sudah ada antigen di pisang tadi gitu ya, antigen dari Mycobacterium tuberculosis. Nah itu sudah diteliti di LIPI, tapi masih proses. Ini pisangnya berapa ya kita makan, anak-anak berapa gitu lagi Bu Wi ya, berapa, atau tomat juga bisa gitu. Nah itu masih kita edible vaccine namanya ya. Nah kemudian ada lagi ya produk mikrobial yang jelas-jelas haram. Nah hasil fermentasi ya khamir ya. Nah kebetulan ini penelitian S2 itu mengenai khamir, sekarang bisa serevisi di Bandung dulu, di ITB dulu. Jadi sekarang bisa serevisi ya, itu mampu menghasilkan amil alkohol, isoamil. Nah, kemudian juga digunakan sebagai penyusun flavor ya dalam industri pangan, obat-obatan dan kosmetik gitu. Nah, ini memang betul-betul harus dicek ya keberadaannya gitu. Tapai gimana menurut Bu Wiwi? Haram nggak? Kan ada alkohol. Hah? Ya. Menurut Fauzia gimana? Ada makan tapai? Ada kan? Itu berarti udah makan yang haram ya? Itu kebetulan waktu di Bandung itu Pak Bu Wiwi ya, diskusi juga dengan kita aktif di Salman juga waktu itu kan. Jadi enak loh di Bandung, Masya Allah. Waktu itu sedang belum menikah pula gitu, jadi bisa kemana-mana, Masjid Al-Manar kemana gitu waktu itu Pak dia diskusi mengenai ya apanya, ustaz-ustaznya juga dosen-dosen ITB gitu kan, jadi enak diskusi gitu. Jadi selagi suatu produk itu masih dengan substratnya, ya misalnya tapai, kan masih dengan ubi kayunya itu, tidak ekstraksinya, dan kemudian memang alkoholnya itu kurang dari 0,5% biasanya gitu ya, itu dibolehkan. Tapi kalau tapai itu kita ekstraksi alkoholnya, wah itu lebih, itu bisa 2-3% itu ekstraksinya gitu kan, itu haram hukumnya gitu. Karena itu beberapa makanan di Solo yang juga mengandung alkohol kan, apa istilahnya namanya, ada yang dengan ketan itu ya, fermentasi ketan, makan apa? Aduh, apa namanya? Kalau di Bandung kan peyem gitu ya, tapai sama ya. Kalau di Solo itu ada namanya, aduh dingin, min, seperti min, nah itu juga dibolehkan gitu. Nah ini masalahnya kalau seandainya pada makanan tersebut itu ada terdeteksi alkohol lebih dari 0,5%, nah itu haram hukumnya. Nah, Pak Dr. Ferry biologi UNAN kenal Pak Dianto ya, mikrobiologi UNAN. Nah, dia kan sama ya penelitian mengenai Acetobacter aceti juga, sama waktu itu seminar di Jambi ya sama dengan beliau. Mbak Alo kok tapai itu kah haram? Saya dibuka-buka aja sama emak katanya. Alkohol itu kan volatil kan, dia akan terbang ya kan, senyawa volatil. Jadi akhirnya nggak ada sebenarnya kalau di tapai yang dijual mak-mak tuh alkohol nggak ada lagi sebenarnya, kecuali kita beli kemudian kita bungkus ya kan.
terus Fauzia simpan di kulkas. Nah, kalau mungkin 3 hari itu harus dibuka dulu. Mungkin sudah banyak alkoholnya itu. Kalau mau mengkonsumsi, buka dulu sehingga volatilnya alkoholnya berkurang gitu. Nah, itu hati-hati juga. Apalagi airnya kata Bu Wi tadi kan, air tapai kan. Nah, tapai kita biarkan saja dulu tempat terbuka, itu akan berkurang alkoholnya itu. Itu mungkin strateginya kalau nggak bisa mengeceknya. Karena untuk 0,5%. Itu sudah ketentuan SNI itu. Untuk mengukur alkohol tuh lumayan juga Bu. Kebetulan penelitian S2 di Bandung itu dengan piknometer. Kalau sekarang ya sudah ada sih alat ya dengan titrasi juga bisa gitu ya. Tapi cukup rumit juga. Ya kita mau mengukur alkohol di tapenya sedikit itu kan mungkin juga kan, diupahin pula gitu. Satu sampel berapa pula upahnya nanti kan. Kita gunakan aja cara konvensional seperti itu gitu kan, buka gitu kan beberapa lama dia akan menguap sendiri itu. Nah, kemudian ini ya standar dokumen bahan mikrobial. Nah, jadi begini, ini berhubungan ya kalau seperti ini Bapak Ibu bantu nih. Nah ini ya ada gambar-gambar nih. Nah kita di labor mikrobiologi itu untuk menghidupkan mikroba itu dikasih makanan Pak Randa. Jadi mikroba itu supaya dia hidup kita kasih umpannya makanannya gitu. Kalau bakteri namanya nutrien agar. Kalau jamur apa namanya? PDA, potato dextrosa agar. Nah, jadi ada beef extract gitu ya, ada pepton. Nah, itu titik kritis gitu. Misalnya kita mau menggunakan mikroba itu untuk menghasilkan enzim misalnya. Tapi beef extract-nya dari atau peptonnya dari sesuatu yang tidak halal. Beef kan sebenarnya halal ya Pak ya. Tapi kalau beef impor yang kalau seandainya penyembelihannya masuk aja ke ya kan, ya tahu kita tuh kan. Nah itu perlu dicermati gitu. Karena kalau kita lihat itu produk Jerman semuanya tuh Pak. Medianya itu gitu. Nah ya. Jadi itu harus dicermati, nutrient growth juga gitu ya, untuk propagasi, untuk agar miring kalau di labor, untuk memperbanyak, misalnya untuk memperbanyak nata Bu Wiwi. Kan kita misalnya dihidupkan dulu di agar miring gitu kan, di agar miring. Nah makanan Acetobacter sillinum yang membuat nata itu apa gitu. Nah itu kan kita perlu cermati, itu titik kritis. Nah, ini tadi produk rekombinan. Nah, bahan yang lain-lain itu bahan sintetik seperti aspartam. Nah, ini kita cek sumber asam amin ini apa? Asam aspartat atau fenilalanin. Nah, kemudian bahan sintetik yang menggunakan bahan non-organik dengan penambahan bahan penolong. Taurin, sumber arang aktif untuk pemucakan warna, misalnya itu titik kritisnya. Ya. Nah, kemudian resin, ion exchange, resin ya penukar ionnya. Nah, ini perlu dicermati. Hilirnya gelatinnya sumbernya dari mana gitu. Oke. Nah, kemudian enzim juga ya. Enzim sumbernya titik kritisnya dari tanaman. Ya, kan enzim kita lihat ada dari tanaman, dari hewan, dari mikroba yang bisa kita isolasi. Ya, dari mikroba bisa dengan fermentasi, dengan purifikasi ya, atau dengan menambahkan untuk stabilitas enzim itu bisa dengan glukosa, sukrosa gitu. Nah, banyak sebenarnya yang bisa kita teliti ya kalau untuk auditor halal ini ya di titik kritisnya ini.
ya, ya. Pada tanaman tadi bahan tambahannya apa? Pada hewan tadi hewannya haram atau hewan halal, ya, atau penyembelihannya bagaimana, gitu kan? Pada mikroba kehalalan medianya tadi kan, pemurnian produknya gimana? Sintetik kimia, gitu juga, ya, karbon aktifnya dan stabilizer agentnya. Nah, jadi ini beberapa contoh. Nah, tapi yang penting ini mungkin yang perlu disampaikan ya. Jadi jenis bahan itu ada bahan baku, raw material, ada bahan tambahan, ada aditif. Kemudian ada bahan penolong, processing aid, ada kemasan, pelumas, grease, sanitizer, media validasi hasil pencucian, kontak dengan bahan atau produk. Ini beberapa jenis bahan yang dibuat dalam satu produk yang digunakan, yang kesemuanya ini ya tidak boleh berasal dari yang bercampur atau bahan najis, harus dihasilkan dari fasilitas bebas turunan babi tadi, dan kemudian juga tidak merupakan bagian tubuh manusia. Nah, itu yang penting sekali. Jadi bagian dari tubuh manusia itu haram untuk digunakan. Nah, kemudian kategori bahan, ya, ada bahan produk wajib yang bersertifikat halal, itu bisa dilihat di KMA 748 ya, bisa dilihat di internet nanti, atau bahan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, KMA 1360. Ini bisa dilihat nanti, dicek. Nah, ini ya. Jadi kategori tingkat kekritisan bahan itu tadi ya, kesimpulannya ya. Ada bahan yang tidak kritis atau positif list, jadi aman gitu, nggak ada masalah kita ya dengan bahan ini. Kita bisa lihat di list LPPOM MUI KMA 1360 dan SK positifnya gitu ya, kita bisa lihat di internet ini. Atau bahan yang sangat kritis, ini wajib sertifikat halal. Ya, ini bahan turunan hewan sembelihan, contohnya gelatin, kolagen, beef powder, gliserol sapi. Nah, ini kerja auditor di sini, ya kan? Bahan yang sangat kritis dan bahan yang kritis. Kalau yang sangat kritis, kita perlu pengusaha memperlihatkan sertifikat halalnya, gitu ya. Kalau pada bahan yang sangat kritis atau bahan yang sulit ditelusuri kehalalnya, ya, seperti whey, laktosa, seandainya produk tersebut menggunakan ini, atau bahan dengan proses yang rumit atau bahan yang banyak gitu, ya, seperti vitamin. Kenapa vitamin susah gitu ya? Karena vitamin juga bisa dihasilkan oleh mikroba gitu. Nah, mikroba nanti ditelusuri bagian mananya ya, di enzimnya atau di nutriennya. Nah, itu kan bahan dengan proses yang rumit gitu. Nah, karena itu perlu sertifikat. Halnya kita susah kita ya untuk menganalisisnya. Nah, tapi pada bahan yang kritis, selain dari bahan kategori yang di samping gitu ya, seperti Blairwall, ya, emulsifier nabati atau gelatin ikan, ya, atau vitamin kimia, produk mikrobial sederhana atau bahan kompleks selain Blairwall gitu. Nah, yang dapat ditelusuri status kehalalannya, nah itu bisa kita runut, ya, bisa kita audit gitu. Nah, jadi seperti kita kemarin mengaudit kafe yang ada di sekitar, kita bagi-bagi nih, sekitar auditorium gitu. Jadi untuk mendatangi kafe tersebut ya, apa namanya,
mereka sibuk, kita juga sibuk gitu. Akhirnya ketemu dan akhirnya wawancara. Nah, dia buat ayam ini ya, buat ayam geprek. Nah, ayamnya itu di mana didapatkan, di mana disembelih gitu. Nah, saya nyembelihnya di apa? Di tabing, Bu. Di mana di tabing? Nah, kita perlu telusuri gitu. Apakah penyembelihannya halal atau tidak? Nah, nggak tahu kita di penyembelihan orang Batak atau apa gitu ya. Atau ayam apa gitu, ayam murah kan juga yang udah mati gitu kan, nggak tahu. Waktu di Bandung dulu ayamnya besar, murah lagi, ayam mati mungkin nggak gitu kan. Nah, jadi itu perlu ditelusuri. Sejauh itu memang seorang auditor halal itu punya tanggung jawab yang besar ya untuk memberikan sertifikat halal bagi pengusaha gitu ya. Nah, kita memang harus rinci ya dan mempunyai pemahaman yang maksimal ya terhadap baik itu bahan kritis maupun bahan yang sangat kritis yang wajib dilengkapi oleh dokumen pendukung. Nah, kemudian, nah ini pada sertifikat halal ya, kalau seandainya mereka sudah ada, ya itu biasanya dikeluarkan oleh MUI atau BPJPH gitu, atau lembaga sertifikat halal luar negeri yang diakui MUI atau BPJPH. Bila kita sudah ada tawaran juga dari mana kemarin ya, dari Taiwan nih kok kita ke ya kan kemarin tuh mana ke luar negeri itu, soalnya nggak ada diajak-ajak, nggak tahu, kita lupa mana. ada nama produk di situ, ada produsen, ada alamat fasilitas, nomor batch. Nah itu bisa dilihat ya di sertifikat halalnya gitu. Nah, kemudian juga ada dokumen sertifikat halal khusus dari impor juga ya. Ini juga beberapa dokumen yang ada ya. Oke. Nah, mungkin itu dari Ibu. Silakan, ada pertanyaan? Setengah jam ini. Ya, gitu ya, Bu Ina sama Pak Yoli. Ada terdengar jelas suara Ibu? Dengar, Bu. Insyaallah. Ada ya? Oke, ya silakan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan ya mengenai beberapa hal yang sudah Ibu terangkan tadi. Izin. Ya, silakan Pak. Ini terkait dengan tugas kita sebagai auditor nanti Ibu ya. Iya. Tadi salah satu yang dibahas adalah tentang hewan atau hewan yang kita konsumsi itu kita tinjau disembelihnya di mana. Ya. Ini yang menjadi pedoman kita itu surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Sebenarnya nggak sempat menanyakan di materi kemarin ada pembahasan tentang fikih, saya nggak hadir ya. Iya. Hadir. Mungkin kita perlu dapat penjelasan yang menjadi pedoman kita di BPJH. Karena kalau kita cermati di ayat surat Al-Maidah ayat 3 itu bahasanya itu kan ini Bu, yaitu hewan ternak yang disembelih selain nama Allah gitu. Nah, cuman kadang banyak yang nafsirkan kalau tidak menyebut nama Allah jatuhnya haram. Kalau kita maknai, kita tafsirkan dari surat tersebut, yang diharamkan adalah yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Jadi ketika dia, ini juga yang dipakai di ormas Persis Bu ya. Dan juga mungkin di komunitas Islam di Eropa. Karena ketika mereka menemukan daging sapi yang dia disembelihnya tanpa menyebut nama selain Allah, itu jatuhnya halal di sana. Jadi kalau disebut dengan nama yang lain, sesembahan yang lain, ini kan kalau kita tafsirkan lagi nih, kenapa dikatakan menyebut selain nama, kan ke arah kemusyrikan sebenarnya. Iya. Jadi ketika dia menyebut nama selain Allah, maka jatuhnya musyrik, maka halal. Tapi ketika dia penyembelihannya tanpa menyebut selain nama Allah, nanti dia sembelih saja gitu, itu jatuhnya halal. Oh gitu ya? Ya, karena
eh, kalimatnya kan ligoiri Selain nama Allah. ya, Iya, coba ulang. wama ahli ligoirillah, selain Selain nama nama Allah. Allah. Jadi bukan menyembelih tidak menyebut nama Allah, kan beda redaksinya. Kalau kita makna apa, kita artikan tapi harus dengan nama Allah sebenarnya. Sebenarnya itu pendekatan yang lebih fokus sebenarnya, harus dengan nama Allah, tidak ada wanti-wanti lagi kan gitu sebenarnya. Nah, justru ya enggak, kan? Bu. Justru kalau dia disebut selain Allah jatuhnya haram. Tapi kalau seandainya tidak menyebut apapun, jatuhnya halal. Balik lagi ke dalil asal tentang yang ada di terkait dengan muamalah, itu kan segalanya itu kan halal asalnya. Hukum asalnya halal kecuali diharamkan. Nah, jadi hewan ternak, makanan, buah-buahan kan asalnya halal kecuali yang diharamkan. Seperti babi jelas kan diharamkan, anjing diharamkan. Nah, seperti sapi, kalau seandainya disembelih menyebut nama selain Allah, jatuhnya haram. Tapi kalau disembelih tanpa menyebut apapun, itu jatuhnya halal. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, kalau di Muslim Eropa dan Amerika kan berperan seperti itu, kita di Persis juga berperan seperti itu. Jadi jatuh halalnya ketika ada unsur-unsur kesyirikan di sana. Kalau di BPJH seperti apa yang kita? Karena kan kalau kita mau audit kan mengacunya ke pedoman BPJH. Iya. Nah, jadi yang mana yang dipakai di BPJH? Gitu. Berat pertanyaan Pak Rudianto, duduk saya dulu. Ya, waktu itu bercermin ya, waktu kakak ngambil S2 S3-nya di Amerika waktu itu ya. Jadi ya semuanya memang dengan alat semuanya untuk memotong sapi dan seterusnya gitu ya. Nah akhirnya supaya mereka mengkonsumsi daging itu dengan nyaman dan kemudian juga kalau kita mengkonsumsi makanan itu dengan nyaman, maka enzim-enzim pencernaan kita akan keluar dengan maksimal gitu ya Bu Wiwi ya. Karena itu anak-anak kalau mau dia makan dengan nyaman, enzim pencernaannya bisa maksimal, selerakan dia dulu. Gitu caranya ya. Zahra ya. Taruh, sajikan semua makanan itu di atas gitu, yang dia suka gitu, lihatkan sama dia gitu ya, jangan ditutup ya. Kalau dia mau makan itu lihatkan, enak gitu kan, nanti dia kan lari-lari itu apa segala macam, dia lihat gitu. Nah akhirnya terbit seleranya. Seperti itu sebenarnya cara mengkonsumsi pangan dengan menghasilkan hasil yang sempurna. Kalau seandainya sudah dirangsang enzim pencernaan kita dengan maksimal, maka karbohidrat dia akan mudah menjadi glukosa dengan maksimal, sehingga dia mudah diserap oleh zat usus, sehingga proses glikolisis, siklus Krebs dan seterusnya bisa berjalan dengan maksimal, kan seperti itu. Nah, salah satu tujuannya sebenarnya kan keimanan kita itu sangat mempengaruhi psikologis, ya kan, gitu ya Pak ya, Bu ya. Keimanan kita itu sangat mempengaruhi, keyakinan kita itu sangat mempengaruhi psikologis kita gitu. Jadi kalau kita yakin ya bahwa mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib itu memang bermanfaat bagi kita, akhirnya kita ya terangsang untuk mengkonsumsi dengan mensekresikan enzim dan semuanya, dan akhirnya metabolisme kita bisa berjalan dengan baik. Karena itu kalau ada anak-anak dipaksa makan
dan kemudian dia jengah dan seterusnya, enzim pencernaannya kan tidak bisa berjalan dengan maksimal gitu kan. Nah, saya sering seperti itu Pak Rudianto, mengarahkan kajian itu ke arah sains gitu ya, karena memang tidak terpisahkan gitu kan. Hormon, enzim, karena memang bidang saya mengajar biologi sel gitu ya, itu sangat terkait sekali ya dengan keimanan, dengan keyakinan. Nah, jadi kita sebenarnya ada beberapa mazhab kalau kita lihat ya, karena proses manusia itu berproses untuk mendapatkan suatu kebenaran. Nah, selagi kita mengarah kepada 4 mazhab, insya Allah gitu ya, sholat dengan tangan jatuh, tangan ke atas dan seterusnya itu tidak masalah. Begitu juga dengan menafsirkan suatu hadis Al-Quran gitu kan, ya, disertai dengan asbabun nuzulnya seperti itu. Nah, terus terang kalau saya sendiri ya dalam hal ini tidak sebagai ahli tafsir ya, pemahaman mengenai tafsir ya ghaira ya, selain Allah gitu ya. Berarti kalau seandainya tidak membacakan nama Allah itu tidak ada ya, berarti itu halal saja kan gitu ya Pak ya. Berarti ada yang pemahaman seperti itu. Nah, yang selama ini ya, seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya ya, yang kita dari pusat dari Jakarta gitu ya, memang itu ditafsirkan dengan nama Allah gitu ya. Nah, kita tidak karena tidak ada pula pertanyaan seperti pertanyaan berat dari Pak Rudianto tadi gitu, nggak ada gitu ya, karena tidak membahas lebih tidak lebih fokus ke sana, tapi fokus ke apa namanya, ke aplikasinya yang lain lah gitu ya, pengembangan yang lain gitu. Nah, jadi mungkin ini jadi catatan bagi saya Pak ya, bisa kita nanti bisa saya diskusikan lagi ya, saya tolong diberi waktu ya untuk mendiskusikan dengan BPJH ini, tapi hasil diskusi kita waktu pelatihan auditor halal yaitu dengan nama Allah gitu ya. Jadi memang kita menyembelih itu, apalagi tempat penyembelihan di daerah apa namanya, tempat-tempat penyembelihan apa istilahnya, rumah potong ya Pak ya. Nah, rumah potong itu memang jelas orang-orang yang menyembelih itu betul-betul jelas ya dia muslim gitu kan. Otomatis lah, ngapain diam saja, lebih baiklah dia memang dengan nama Allah gitu ya. Mungkin hal-hal yang diam saja itu pada kondisi-kondisi yang darurat bisa jadi ya, hal-hal tersebut gitu ya, misalnya di luar negeri dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, baik itu nanti penyelia, ya itu akan mengarahkan kepada rumah-rumah potong yang memang di situ jelas juru sembelihnya itu orang-orang muslim yang tahu ya bagaimana cara menyembelih yang baik ya. Bahkan kalau saya sendiri kalau motong ayam itu tolong dengarkan ibu supaya ibu yakin nih nyaman untuk mengkonsumsinya gitu ya, karena memang ya itu tadi kenyamanan kita mengkonsumsi itu akan mensekresikan hormon dan enzim dan akhirnya memperbaiki metabolisme sel kita. Nah, itu sebenarnya intinya gitu. Nah, jadi untuk sementara mungkin sebatas itu saja dulu Pak Rudianto. Nanti berapa jauh mendalamnya nanti hal itu kan
sebenarnya kasus jarang dilakukan orang sebenarnya, diam saja itu jarang Ya, sebenarnya. sebenarnya merujuk ke ininya Bu, kejadian kalau di luar itu kan Ya misalnya di kita luar keluar negeri nih, gitu. bingung mau cari makanan kan ujung-ujungnya pasti ke KFC. Nah, Karena KFC dia kan punya standar gitu, harus iya, halal dan harus halal versi Islam dan versi Yahudi kosher nggak salah tuh. iya, Nah, jadi dia menerapkan kedua-duanya kan. Nah, jadi pedoman yang dipakai eh, di sana, eh, mereka kan non Muslim. Kalau disuruh mengucapkan Bismillah kan nggak bisa mereka melakukan itu. Iya. Jadi mereka dipakai opsi penafsiran yang tadi tanpa mengucapkan yang menjadi syariat salah satu agama, apakah itu Yahudi maupun Islam gitu kan. Iya, Nah, iya, jadi iya. memang dipatwakan memang halal jatuhnya. Makanya kalau keluar itu bingung cari makan, udah KFC aja karena udah standar halalnya masuk, standar koshernya masuk. Cuman khawatirnya nanti ada yang berpegang pada pedoman itu, sementara kita di Semuanya BPJH, disamaratakan. Nah, terus? BPJH punya pedoman gitu kan. Kalau auditor kan mengacunya ke institusi kita, ke ini ke BPJH tentunya, ketentuan BPJH. Jadi pengen menanyakan itu sebenarnya, Pak. Iya, iya. Yang kita pakai di. Oke. Ya sebenarnya kalau hal darurat pun yang haram pun jadi nggak ada masalah ya, kalau misalnya di hutan misalnya kan, nggak ada makanan lagi, ular pun bisa gitu ya. Nah tapi mungkin pada kondisi seperti yang kata Pak Rudianto tadi, di daerah di luar negeri misalnya. Tapi kalau selagi masih ada KFC, kenapa kita tidak coba cari yang lain gitu kan sebenarnya. Tapi kalau tidak ada yang lain lagi gitu ya, nggak ada makanan yang lain. Kadang-kadang kan kita kan agak apa namanya ya, agak kurang berusaha misalnya kalau kita keluar misalnya waktu ya, kalau Malaysia kan banyak lah tempat-tempat gitu ya, atau misalnya di Medan aja lah misalnya ya, Medan. Kita ke sini gitu ya, tapi masih ada alternatif juga. Satu tempat kandang babi di mana-mana kandang babi daerah Natal tuh ya, gitu-gitu. Mana lah belanja ini gitu kan. Nah, jadi mungkin itu sangat khusus gitu ya, kasus mungkin lagi sifatnya, tapi itu tentu saja ini juga sudah dibahas oleh BPJH ya Pak ya, BPJH. Cuman ya itu mungkin saya belum banyak yang khusus ini ya. Bisa nanti saya coba diskusikan ya. Kalau dari silakan. Kan ini pengetahuan juga buat kita nanti. Iya. Kalau misalnya yang mungkin ke Pak Rudianto lebih dasar, apakah ada pedoman yang digunakan, jadi kita pun mengkaji nanti juga bisa apa persis itu LPH ya Pak ya. Berarti merujuk ke pemahaman tersebut. Nah rujukan itu adakah berupa mungkin apa itu legitimasi gitu ya, atau apa gitu. Kalau di Persis, Dewan Hizbah ada tuh Bu mengeluarkan fatwa. Fatwanya ada yang menyatakan pemakna riwayat itu adalah yang penting tidak menyebut selain nama Allah. Diam berarti kan dia tidak menyebut halal. Nah, kan begitu. Kalau yang kita pahamkan selama ini, nah kan kita juga belum banyak ilmunya nih, iya. Hanya memang harus sebut nama Allah seperti yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya beli ayam itu memang kita ikut gitu membaca agar memang ini atas nama Allah. Tapi kalau misalnya berarti ada fatwa Dewan Hizbah. Iya. Jadi gini, jadi sebenarnya karena kita dari Persis ya, sementara kan LPH Persis nanti kan menginduknya bukan ke Persis, walaupun ada fatwanya, tapi kita kan menginduknya ke BPJH. Iya. Nah ini khawatirnya nanti ada perbedaan nanti dalam aktual di lapangannya, apakah kita berpegang pada fatwa dari Persis atau kita harus ngikut ke ketentuan BPJH untuk menentukan, memberikan rekomendasi sebuah produk misalnya, kan kita rekomendasikan halal haram. Nah, pedoman kita yang mana? Kalau LPH Persis tentu dia lebih mengikut ke BPJH, walaupun di Persis ada fatwanya.
Nah, itu makanya ditanyakan tadi Bu, di BPJH itu pemahaman fikihnya mengikut ke seperti yang di Ormas Islam Persis ini, atau dia punya penafsiran tersendiri. Nah, lebih ingin memastikan. Mudah-mudahan memang sudah sejauh itu dibahas ya di BPJH ya. Mudah-mudahan gitu. Tapi tentulah harusnya gitu kan. Jadi ya untuk yang ini saya belum bisa menjawab sekarang ya Pak Yanto ya. Mungkin kita bisa nanti waktu nanti untuk mendiskusikannya nanti. Oke, ya terima kasih Pak. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Bu Wiwi. Tadi ada di slide Ibu Info saya lupa, ada penonton titik kritis penggunaan luar, itu maksudnya kita ini. Jika pengguna luar, itu contohnya seperti apa? Ya ini? Ya. Ini bahannya Bu, kemudian ini adalah sebelum cukuplah jika penggunaan luar. Selain penggunaan luar ini, penggunaan luar yang dimaksud seperti apa? Karena ini memang ilmunya baru bagi kami. Ya. Nah, jadi bulu rambut atau tanduk hewan gitu. Nah, ini kan biasa kita gunakan seperti bulu lah misalnya Ibu ya. Penggunaan luar itu yang tidak dikonsumsi gitu. Misalnya, ya untuk oles gitu ya. Nah, itu untuk oles dan seterusnya. Nah, itu kadang pasta gigi menggosok gigi itu kan bulu. Ya. Nah, itu juga termasuk pada penggunaan luar yang juga harus kita cermati gitu. Ada beberapa kasus kan kemarin itu yang ya, kalau saya sih kalau hal-hal seperti itu yang meragukan itu lebih baik tidak usah memakai itu gitu aja gitu. Karena kemungkinan 50% itu ada benar. Kalau seandainya sudah ada info-info seperti itu, gunjingan-gunjingan seperti itu, ada kemungkinan 50% betul, 50% tidak betul. Kan banyak produk-produk yang lain gitu yang bisa kita gunakan, seperti produk yang Ciptaden dan seterusnya gitu ya, yang bisa kita gunakan. Kalau penggunaan yang dalam, dia merupakan bagian seperti keratinnya gitu kan, atau sisteinnya merupakan bagian dari makanan yang kita konsumsi gitu. Nah, gitu. Terima kasih Bu ya. Silakan yang lain Bu. Bapak. Izin bertanya Bu. Udah paham ya kira-kira? Lumayan paham ya. Ibu mohon maaf izin bertanya. Ibu. Ibu mohon maaf izin bertanya. Nah, jadi produk rekayasa genetika itu juga perlu kita cermati ya. Kalau seandainya kita mengkonsumsi produk transgenik itu di lapangan, itu ada nomor awalnya kode 08. Nah, perlu dicermati itu. Ya, kalau seandainya 08 di awalnya, itu berarti produk transgenik. Jadi konsumen itu bebas untuk memilih ya produk itu dengan apa? Dengan memberitahu ya pada konsumen mau mengkonsumsi produk transgenik atau tidak gitu. Nah, itu ada di situ 08 di awal. Ya, kodenya, kode 08. Bisa Ibu cek nanti. Biasanya produk transgenik ini kan di mall pusat buah misalnya kan ada
buah-buah impor. Nah, itu kita juga hati-hati. Ada beberapa dari kita yang alergen ya terhadap produk transgenik. Kenapa? Karena DNA yang masuk itu kalau kita tidak terbiasa mengkonsumsinya, respon imun tubuh kita menyangka itu adalah benda yang harus dibasmi gitu kan. Nah, jadi ada beberapa orang yang juga gatal-gatal dan seterusnya ya mengkonsumsi produk transgenik ya, bahkan ada yang menyebabkan terbentuknya suatu ya karena imbas dari respon antibodi itu ya terbentuknya senyawa baru gitu. Nah, itu yang kita harus cermati ya terhadap produk-produk transgenik. Nggak tahu sekarang ya jagung manis dan seterusnya itu kan. Nah, jagung transgenik ya. Nah, itu juga harus kita cermati ya. Enak sih, cuman ya hati-hati kalau seandainya tidak sesuhu dengan tubuh kita gitu. Nah, bagusnya memang produk transgenik kalau menurut Ibu ya, itu bagusnya dihindari dulu. Kan banyak plasma nutfah atau wild type kita yang bisa kita konsumsi gitu ya sebenarnya gitu ya. Dengan maksimal sebenarnya. Tidak harus tanaman-tanaman transgenik yang kita konsumsi kan, banyak yang lain sebenarnya. Kalau seandainya mau aman, karena produk transgenik itu masih dalam proses penelitian ya, seperti jagung BT. Pernah dengar Bu ini? Kapas BT. Si kita di pasar atau ini yang kayak mana cara karena yang tersedia itu misalnya lebih buat itu tidak boleh biasanya itu sampaikan tidak semua ada perbedaan iya kan tidak semuanya menganggap itu punya arti belum masyarakat kita rasanya belum sampai ke sana. Yang penting harganya yang lebih murah yang mana. Iya. Iya. Termasuklah penggunaan bahan-bahan di makanan siap saji. Belum dasarnya mereka akan melihat misalnya ada bahan penolong dan sebagainya. Jadi yang lebih murah yang mana? Sekarang sudah mulai banyak orang yang sudah yellow. Kan memang orientasi Jakarta saja dari satu baskom sudah merah. Iya. Artinya kan memperkecil biaya produksi itu yang penting. Karsinogeniknya terakhir lah gitu ya. Belum sampai segitu mereka. Nah, yang nanti yang kita sebagai konsumen, masyarakat yang sebagai konsumen juga seperti itu. Pasti mereka pilih mana ya ini 10.000, ini 12.000. Kan 2.000 mungkin beda 1.000 pun masih. Iya. Itulah kultur masyarakat kita baru ya sampai di situ baru gitu ya. Nah, tapi ya kalau untuk kita sebagai auditor halal ya itulah tugas kita ya, terutama untuk mengeluarkan sertifikat halal gitu ya bagi kafe ya atau suatu produk UMKM misalnya kan. Nah, situ kita sajikan yang seharusnya kan seperti ini gitu ya, berdasarkan keilmuan dan kemudian juga memberikan pencerahan bagi mereka ya, bahwa ya efeknya sebenarnya seperti ini kan. Seandainya roda B gitu kan bisa
penyebab karsinogenik gitu kan. Nah, itu sebenarnya lebih apa efeknya kan, hebat efeknya kan dibandingkan dengan harga murah yang diberikan gitu, efeknya ke masyarakat nantinya ya. Jangan kita selaku auditor nanti tetap mengarahkan misalnya bahan penolong yang dia bahan-bahan yang dipakai itu kalau itu kritis berarti masih kita melihat punya sertifikat halal atau enggak, masih seperti itu atau gimana? Ya, kalau seandainya yang sangat kritis itu ya syaratnya SH gitu, ada sertifikat halal. Tapi yang kritis, nah itu bisa kita telusuri gitu. Nah, kita juga masih memberikan kesempatan bagi mereka nanti gitu ya, ada waktu untuk memperbaiki ya bahan-bahan tersebut nantinya ya menjadi bahan positif list gitu. Nah, kita kasih kesempatan bagi mereka. Tapi kalau yang sudah sangat kritis itu sudah ada, harus ada SH gitu, sudah ada sertifikat halalnya gitu. Tapi penelusuran tadi seperti ya, misalnya dicontohkan tadi ayam, dia beli ayam di mana? Iya, memang. Berarti kita misalnya untuk Sumatera Barat, pas Islam, kita juga harus kan, misalnya di pasar Steba, misalnya taruh gitu. Iya, iya, seperti misalnya, betul. Kita harus ke sana menceknya gitu. Seperti itu kerja kita. Seperti misalnya sapi, dia buat bakso gitu. Rumah potong yang mana gitu. Nah, kita harus di mana? Iya, kita harus kenal rumah potong kan enggak banyak, cuma 4 rumah potong ya. Nih ya. Tarandam, mana lagi tuh? Di berapa Pak? Rumah potong? Tahu, Pak. Bubaya. 4 kalau nggak salah nak Tarandam. Mana lagi? Nah, itu kebetulan, Banda gue. Ya, kebetulan mahasiswa juga ada penelitian di situ mikroba-mikroba yang apa, yang mengidentifikasi mikroba yang ada di sana, kemudian sekaligus mendata bagaimana penyembelih di sana juga gitu ya. Kita harus punya pengetahuan juga mengenai itu. Kita pastikan gitu bahwa memang Muslim di sana gitu. Nah, itu salah satu kerja dari auditor itu menelusuri itu gitu sehingga kita pastikan memang itu halal gitu, daging itu halal. Menelusurinya via dokumen kan bisa ya, misalnya kita tahu ngambil bahan baku itu di sebuah tempat, iya, dan tempat itu udah punya sertifikat halal kan, iya bisa udah sudah ya, seperti membekali diri juga berarti iya list dokumen pelengkap. Iya, jadi seperti penelitian mahasiswa Ibu ya sudah ada di sana. Ya udah sudah ada dokumennya di sana, bisa kita lihat itu aja lagi. Maka kan sudah banyak disebar juga di internet gitu kan. Tidak harus ke sana pula kalau seandainya itu sudah update gitu ya. Dokumen itu kan harus diupdate juga gitu sekali berapa gitu kan. Kita pastikan update-nya udah berapa lama gitu. Seperti itu. 2 ya. Air pacah dan bubuk buaya. Oke, kalau seandainya tidak ada lagi yang kita diskusikan, bagaimana Pak Iki, Bu Rina sudah sama-sama kita pahami kira-kira? Oke ya. Berarti tidak diam berarti paham ya Bu ya. Oke, itu semua. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Sharing kita yang semakin banyak menambah wawasan ya, terutama bagi saya sendiri ya. Seperti itulah seorang guru ya, itu ya alhamdulillah ya kita lihat seorang guru itu jarang yang pun gitu. Kenapa? Dia belajar terus ya kan? Seperti tadi ya ada dari Pak Rudianto itu. Nah, itu saya berusaha tuh ya untuk
menggali lagi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Bu Wiwi, Bapak Ibu semua gitu ya. Kita semakin memperbanyak ingin tahu gitu. Sehingga sel saraf semakin dipakai gitu ya. Itu semakin sehat. Sel saraf itu semakin sehat gitu. Ya. Sama dengan otot. Kalau seandainya otot itu tidak dibawa jalan, dia akan lemah gitu ya Bu Wiwi ya. Nah, jadi memang harus dipakai terus ya, sampai akhir hayat kita. Ya, saya sangat kagum dengan Bapak Mahathir Muhammad ya, sampai 100 tahun ya umur beliau ya, udah berapa? Tiga dekade ya. Zaman Jepang. Alhamdulillah beliau masih sehat, suami istri sekarang ya. Mudah-mudahan ya kita bisa seperti itu juga. Kenapa? Ya karena dia sharing terus ya, menggunakan ilmu terus. Jadi jangan sampai bosan ya membaca, belajar, karena itu sebenarnya untuk kesehatan kita bersama. Oke, selamat ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa lancar sampai hari akhir besok ya, insya Allah ya, sehingga nanti bisa lulus ujiannya, dan kemudian juga ada ujian yang agak lumayan juga ya dari MUI ya. Satu lagi itu ujiannya ya, ujian kompetensi nanti ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lewati tahap demi tahap, mudah-mudahan bisa akhirnya berhilir dengan sertifikat sebagai auditor halal. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan Allah. Maaf lahir batin dari saya, astagfirullahaladzim, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yoli, Bu Pina. Ya, Bu. Makasih. Ya, Bu. Ya, terima kasih semuanya ya, Pak Ibu ya. Masih ada lagi habis ini? Apa lagi? Sama siapa? Oh. Siapa? Oh iya. Oh iya iya. Izin ya. Ini Fauzan masih di sini. Fauzan masih di sini.